Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Pratama, NIM 2014020082. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah ilmu al-lugha an-nafsi, yakninya hakikat bahasa, berbahasa dan berpikir. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester ilmu lugha an-nafsi. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian bahasa, berbahasa dan berpikir. Bahasa merupakan sarana di mana seseorang dapat mengungkapkan ide, konsep atau perasaannya dengan menggunakan seperangkat lambang yang telah disepakati bersama. Sedangkan berbahasa adalah berucap kata atau kalimat yang melibatkan indera pengucap untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Dan yang terakhir adalah berpikir. Berpikir adalah perkembangan ide dan konsep yang merupakan kegiatan fisik, namun juga merupakan kegiatan mental. Bila seseorang secara mental sedang mengikatkan diri dengan sesuatu dan sesuatu itu terus berjalan dalam ingatannya, maka orang tersebut bisa dikatakan sedang berpikir dan juga merupakan suatu proses yang membuahkan pengetahuan. Jadi, berpikir, berbahasa, bahasa ini saling terikat satu sama lain. Seperti sebelum kita berbahasa, pasti kita berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan selanjutnya. Pasti ada aktivitas berpikir di sana. Dan sebelum berbahasa, kita juga harus mengetahui bahasa yang kita pakai. Apakah sudah benar-benar pantas bahasa itu kita pakai di lingkungan atau dan lain-lain. Jadi ketiga ini saling terikat satu sama lain. Yang kedua, fungsi bahasa. Pada dasarnya, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi yang memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa juga sebagai identitas suatu suku atau bangsa, yang mana setiap suku dan bangsa memiliki keunikan dan bahasa yang berbeda-beda. Fungsi bahasa dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek poin. Di antaranya, yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir, bahasa sebagai alat kontrol sosial. C. Proses berbahasa. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan reseptif. Disebut produktif karena keterampilan tersebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian makna. Sedangkan disebut reseptif karena keterampilan tersebut digunakan untuk menangkap dan mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian dalam bentuk bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Jadi dapat kita contohkan saja dalam keterampilan berbahasa Arab. Keterampilan bahasa Arab ada 4, yaitu maharah istima', maharah kalam, maharah qiraah, dan maharah kitabah. Jadi yang produktif di sini adalah maharah kalam dan maharah kitabah, sedangkan yang reseptif adalah maharah istima' dan maharah qiraah. Kenapa seperti itu? Karena maharah kalam dan maharah kitabah ini dia menghasilkan bahasa, sedangkan menghasilkan bahasa yang mempunyai makna supaya kita mengerti makna tersebut. Sedangkan reseptif itu kita mencerna atau menangkap makna yang diproduksi tadi. Seperti maharah istima', contohnya itu di maharah istima' dan maharah qiraah. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.